Shalom adik-adik, salam jumpa kembali dengan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sumber Berkat Malalayang. Apa kabar semua adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah anak sekolah minggu pada sore hari ini kita akan segera mulai. Tetapi adik-adik, mohon adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitab, dan duduk manis. Karena kita akan beribadah sekolah minggu di sore hari ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, saat ini torang semua beribadah. Dan adik-adik diundang berdiri, kita akan berdoa. Dan adik-adik ambil sikap berdoa. Kalau kita menghadap Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Dan kita akan menyanyi Senin sampai dengan Minggu. Senin Selasa engkau tetap Raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap napasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat anak-anak, Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, di sore hari yang indah ini Tuhan, di hari Minggu hari yang mulia, kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru bahkan pun orang tua yang mengambil bagian dalam ibadah anak sekolah minggu di sore hari ini, biar kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semua, mulai dari anak-anak, guru-guru bahkan pun orang tua. Untuk itu Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang termanis buat kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Percayalah, Percayalah. Adik-adik siapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini nanti akan disampaikan yang torang kasihi dan torang cintai, yaitu Inci Grace, boneka Rambing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh ada walaupun masih di rumah masing-masing, namun masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan serta menyaksikan firman Tuhan lewat video. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan. Terlebih kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sumber Berkat, kami boleh ada saat ini untuk membaca firman Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau berikan hikmat bagi kami anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengar. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, baiklah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Enci ulangi, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 akan Enci bacakan dan nantinya boleh adik-adik ikuti baca dari rumah. Dengan judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik, sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dan saat ini kita akan segera menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap,
mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan mengenai tokoh Alkitab, yaitu Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, dari Paulus dan Silas ini kita boleh diajarkan bagaimana Paulus dan Silas dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Namun adik-adik, Paulus dan Silas tidak takut dan tidak gentar sama sekali, tapi tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa bahkan memuji Tuhan, sampai pada akhirnya mereka boleh keluar dari penjara dan boleh selamat adik-adik. Nah, yang boleh kita pelajari adik-adik, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita senantiasa membawa kabar baik dimanapun kita pergi dan berada. Kita jangan takut, dan perlu kita ketahui, membawa kabar baik adik-adik bukan hanya lewat menceritakan firman Tuhan, tapi lewat perbuatan kita juga. Dimanapun kita pergi dan berada, baik di rumah, di sekolah, dan dimana saja kita berada, sebaiknya kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi anak yang rajin, dengar-dengaran orang tua, dan masih banyak contoh lainnya. Dengan begitu kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi kabar baik lewat perbuatan dan tindakan kita. Adik-adik, untuk ayat hafalan saat ini terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Enci ulangi, terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 20b yang berbunyi,
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa tutup, kita akan menyaksikan tayangan video dari adik-adik yang sudah boleh membawakan ayat hafalan lewat video dari ibadah 2 minggu yang lalu. Shalom, damai di hati. Nama saya April Yonane dari Kolom 5. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, damai di hati. Nama saya Jovan Berlekapanto. Saya dari Kolom 5. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Nama saya Presifani Bororing, anak sekolah minggu Geming Sumber Berkat Malalayang dari Kolom 6. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye. Shalom, nama saya Vincent Mantuk dari Kolom 7. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. God bless you. Shalom, damai di hati. Nama saya Jenai Kapanto, saya dari Kolom 5. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan serta menyaksikan firman Tuhan lewat video. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberkati menyertai kami hingga saat ini. Kami sudah boleh selesai membaca firman Tuhan serta mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video. Biarlah Engkau berkati kami semua lewat firman Tuhan ini. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan boleh memahami. Bahkan Engkau mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi torang semua mendengar firman Tuhan, torang sebaca firman Tuhan yang begitu dengan senang hati, dengan sukacita. Dan tibalah saatnya adik-adik, kita akan membawa satu pujian lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang torang semua kasih persembahan. Adik-adik siapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian, yaitu persembahan yang Mama Papa berikan. Sembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang.
adik-adik, torang mau tutup torang ibadah dengan doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan doa ini nanti akan dibawakan oleh yang terkasih Inci Regina Wongkar Kairupan. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau, memuliakan namamu, bahkan tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang sudah kami dengarkan Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, tadi Engkau sudah memakai hamba-Mu Encik Grace Bonika Raming yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam setiap tugas, aktivitas, pekerjaan bersama dengan keluarga, senantiasa Engkau jagai, Engkau lindungi, berikan damai sejahtera, sukacita bagi kehidupannya Tuhan. Bahkan bagi guru-guru sekolah minggu yang sudah bertugas di hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua, biar segala pujian syukur kami hanya mau persembahkan bagi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Engkau memberkati orang tua kami Tuhan yang memberikan nafkah bagi kami, memberikan kami persembahan tersebut Tuhan untuk kami gunakan, dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati orang tua kami Tuhan dalam tugas pekerjaan, apapun yang menjadi kerinduan dan harapan mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu berdoa Tuhan buat Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sumber Berkat, mulai dari Penatua, Encik Leni, bahkan seluruh anggota komisi yang ada, bahkan anak-anak guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sumber Berkat. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami di dalam melayani, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Senantiasa Engkau lindungi kehidupan kami Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada, biar kemanapun kami pergi dan berada Tuhan, kami boleh menjadi saksi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan pergumulan yang ada di seluruh dunia ini Tuhan dengan pandemi virus Corona Tuhan yang masih terus kami gumuli sampai dengan saat ini. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Senantiasa Engkau jagai, lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus yang berbahaya, sakit penyakit Tuhan yang ada di sekeliling kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan adik-adik kita akan menyanyi, yaitu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini sudah selesai. Dan adik-adik disampaikan banyak terima kasih. Karena adik-adik semua
guru-guru bahkan orang tua sudah memberi waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah anak sekolah minggu di sore hari ini. Dan ingat adik-adik, tetap menjaga kesehatan. Dan adik-adik, sampai jumpa kembali. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.